Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya amatallah. Usikum wa iyaya awalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa ahuthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan kaidah al-amru. Kaidah yang bertalian dengan perintah. Yang kaidah besarnya adalah al-aslu fil amri lil wujub illa ma dallad dalilu ala khilafih. Asal dari satu perintah itu adalah wajib, kecuali ada dalil yang menyelisihinya. Dan sudah kita jelaskan bahwa tidak semua sirah amar, lafaz yang bermakna perintah itu hukumnya wajib. Nah, begitu juga sebaliknya kaidah nahi, yaitu al-aslu fin nahyi lit tahrim illa ma dallad dalilu ala khilafih. Asal dari satu larangan itu adalah haram. Jadi pada asalnya semua larangan itu haram, kecuali ada dalil yang menyelisihinya. Nah, sehingga sama dengan al-amru, tidak semua sirah amar itu hukumnya wajib. Nah, begitu juga an-nahyu, tidak semua sirah nahi, sirah larangan itu artinya haram, hukumnya haram. Dan lafaz atau sirah nahi seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, yaitu fi'il mudhari' yang didahului dengan la an-nahi. Kemudian fi'il mudhari' yang didahului dengan la an-nafi. Ya. Kalau tidak salah saya menulis pada papan pada pertemuan yang lalu. Ya. La an-nahi yang mendahului fi'il mudhari' yang artinya jangan. Dan ada la yang berarti menafikan, tidak melarang, tapi meniadakan. Ya, seperti dalam lafaz la ilaha illallah. Ya, di situ la ilaha illallah, menafikan, meniadakan sembahan yang berhak disembah dan menetapkan satu sembahan yang berhak disembah, yaitu Allah. Jadi la ilaha, yakni la ma'buda bihaqqin illallah, ya. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rukun yang ada pada kalimat tauhid la ilaha illallah itu adalah an-nafyu wal itsbat. Ya, menafikan semua sembahan, ya, apapun bentuknya, tidak boleh disembah. Dan itsbat menetapkan satu sembahan, yaitu Allah. Jadi di sini la-nya bermakna menafikan, dan ini adalah sirah nahi. Sirah nahi.
Tapi sekali lagi tidak semua sirah atau lafaz larangan itu bermakna haram. Nah, kemudian yang ketiga yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu adalah semua lafaz yang bermakna larangan. Ya, seperti hurrima, ya, diharamkan, naha, ya, dilarang, la yajuz, ya, tidak boleh. Nah, ini semua lafaz-lafaz larangan. Ya, tapi sekali lagi tidak semua lafaz ini ya bermakna implikasi hukumnya adalah haram. Meskipun ya kaidah usul mengatakan al aslu fin nahyi lit tahrim. Ya, asal satu larangan itu ya hukumnya haram. Nah, maksud kaidah ini adalah apabila dalil itu isinya larangan, maka dalil tersebut menunjukkan keharaman. Ya, seperti contoh firman Allah Subhanahu wa taala, la tufsidu fil ard. Janganlah kalian membuat kerusakan di bumi. Ya, di sini larangan gitu. Larangan. Nah, yaitu fi'il mudhari yang didahului dengan la an-nahi. Ya, la an-nahi. Nah, sirah lafaz nahi selain untuk haram sesuai dengan qarinahnya terpakai juga untuk beberapa makna. Ya, di antaranya sebagai berikut. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi bahwa tidak semua lafaz larangan itu bermakna haram. Ya, bisa bermakna yang lain. Nah, karena sebagian orang yang mempelajari kaidah yang kita sebutkan tadi al aslu fin nahyi lit tahrim, ya, itu hanya mengambil sampai di sini saja. Sehingga ya terkadang lupa lanjutannya. Sehingga semua lafaz yang mengatakan jangan, tidak boleh, ya, diharamkan dan sebagainya itu ya diartikan terlarang, haram. Padahal kaidah ini lanjutannya illa madallad dalilu ala khilafi. Ya, kecuali ada dalil yang menyelisihinya. Nah, jadi kalau ada dalil yang menyelisihi keharaman itu, maka dia berubah hukumnya ya, dari haram menjadi ya mungkin makruh ya, atau bisa jadi ya seperti yang disebutkan di akhir dari kaidah al-amru, yakni al-amru ba'dan nahyi ya, yufidul ibahah atau yaqtadil ibahah. Perintah sesudah larangan itu memberi makna boleh, ya, bukan wajib. Ya. Nah, seperti contoh yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu adalah kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Dulu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Fazaruha. Nah, sekarang silahkan ziarahi. Ya, jadi zaruha ini sirah lafaz amr, perintah. Ya, tapi perintah sesudah larangan ya, artinya tidak wajib. Ya, hukumnya boleh. Kalau mau dikerjakan silahkan, tidak mau juga tidak apa-apa. Ya. Nah, sehingga di larangan juga seperti itu. Ya, di larangan juga seperti itu, bahwa ada larangan yang mungkin lafadznya jangan atau tidak boleh dan sebagainya, tapi tidak bermakna haram, ya, tidak bermakna haram. Nah, seperti di sini ada makna karahah, ya. Jadi an-nahyu lil karahah.
Ya, artinya larangan di sini ya adalah bermakna makruh. Ya, makruh itu artinya dibenci. Ya, cuma sekali lagi saya selalu ingat dengan guru saya ya, Dr. Muslih Abdul Karim hafizahullah, ketika menjelaskan tentang makruh ya, dibenci, beliau tidak mengatakan jangan lihat apa yang Anda lakukan, tapi ya lihat siapa yang membenci. Jadi kalau dikatakan Allah tidak suka, Allah tidak senang, Allah benci, ya, meskipun larangannya cuma makruh, ya, tidak haram, ya, tidak haram, tapi kita melihat siapa yang tidak suka itu, ya, ternyata yang tidak suka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tidak suka adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga meskipun makruh, ya, sebaiknya dijauhi, ya, sebaiknya dijauhi. Jangan seperti kebanyakan kita, ya, tentu yang bukan yang hadir gitu ya. Kebanyakan orang yang mengaku Muslim terkadang mengatakan, enggak apa-apa ji, makruh ji, dek mau haram, gitu ya. Apalagi kalau enggak apa-apa, syubhat ji, gitu ya. Jinya itu loh. Ya, sehingga saya teringat dengan ustadz saya yang selalu mengatakan kalau itu makruh maka lihat siapa yang memakruhkannya itu, siapa yang tidak suka, siapa yang benci. Dan ada mimik yang selalu diperlihatkan itu, kalau boleh sebutkan, yang benci Allah. Ya, mengkhawatirkan. Nah, seperti contoh lil karahah di sini adalah wala tusallu fi a'tanil ibil. Ya, hadis riwayat Tirmidzi, dan janganlah kamu salat di kandang unta. Ya, di sini disebutkan la, ya, la an-nahi. Ya. La yang berarti jangan. Ya. Tapi di sini ya, dia bermakna karahah. Ya. Karahah, bukan haram, ya, bukan haram. Nah, sehingga ya kalau memang tidak ada tempat lain, ya, apa boleh buat, ya, kita boleh melakukan di tempat yang makruh itu yang pertama. Kemudian ada yang bermakna tahqir, ya, an-nahyu lit-tahqiri, ya, artinya meremehkan, ya. Jadi ada pepatah Arab yang mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, ya. Jangan kamu menganggap remeh, ya, satu perbuatan baik, ya, satu yang ma'ruf. Jadi sekecil apapun ma'ruf itu jangan dipandang remeh. Nah, di sini maknanya adalah seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya, la tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum. Ya. Janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah diberikan kepada beberapa golongan di antara mereka, yaitu orang-orang kafir. Ya, apa yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kehidupan dunia, ya, yang mungkin kalian takjub melihat orang-orang kafir itu, ya. Dia kafir kok bergelimang tuh, kenikmatan, ya. Jangan silau dengan itu. Kenapa? Itu adalah sesuatu yang rendah, ya. Itu adalah sesuatu yang remeh. Nah, kemudian yang ketiga, an-nahyu li bayanil aqibah, untuk menerangkan akibat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim
rabbihim yurzaqun. Ya. Jadi sini dipakai kata la tahsaban. Jangan kamu mengira, jangan kamu menyangka ya, bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah mati. Jangan kamu menyangka bahwa orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala itu mati. Bal ahya. Ya. Tetapi mereka itu hidup. Inda rabbihim yurzaqun. Di sisi Tuhan mereka diberi rezeki. Nah, sehingga ada hadis yang menyatakan bahwa orang yang syahid itu ya memohon kepada Allah ya, untuk dikembalikan. Dikembalikan, bukan dihidupkan itu. Tapi dikembalikan ke dunia untuk syahid lagi. Untuk mendapatkan balasan itu. Karena balasan kesyahidan itu luar biasa. Ya, meskipun sudah pernah kita sampaikan ya lewat pengajian bahwa ada satu hal yang menghalangi orang yang mati syahid itu mendapatkan surganya. Apa itu? Utang. Ya. Jadi orang yang punya utang meskipun dia mati syahid, dia belum bisa mendapatkan balasan kesyahidannya kalau utangnya belum terlunasi. Sehingga penting untuk kita khawatir ya atau waspada. Ya, kalau ada utang, kalau ada kemampuan ya disegerakan, ya disegerakan. Nah, jadi di sini disebutkan ya, jangan kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Nah, di sini disebutkan ya bahwa bayanul aqibah ya. Jadi jangan kamu menyangka di sini ya, itu menjelaskan bukan larangan ya, bukan larangan yang bermakna haram. Tapi larangan yang artinya untuk menjelaskan balasan ya, balasan. Jangan kamu mengira bahwa orang yang terbunuh itu mati ya, yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala ya, tetapi mereka itu hidup dan mereka mendapat rezeki ya, mendapat rezeki di sisi Tuhan mereka. Kemudian yang keempat, an-nahyu lil irsyad ya, bermakna irsyad yakni petunjuk. Nah, jadi ada lafaz yang menjelaskan tentang jangan atau menafikan ya, tapi dia tidak bermakna haram ya, tidak bermakna haram tapi bermakna petunjuk ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu. Jadi makna dari ayat ini bahwa jangan bertanya tentang sesuatu ya yang jika dijawab ya, jawaban itu memberatkanmu. Ya, seperti contoh misalnya tentang kisah Baqarah ya, yang di surah Al-Baqarah itu. Nah, ketika mereka bertanya ya, minta kepada Nabi Musa, doakan kami kepada Tuhanmu agar menjelaskan siapa pembunuh orang yang terbunuh ini. Ya. Lalu Nabi Musa berdoa dan jawaban dari Allah menyuruh mereka menyembelih sapi. Ya. Kata mereka, apa kamu mengolok kami Musa? Kami datang minta jawaban siapa pembunuh kok disuruh potong sapi. Ya, atatakhiduna huzwa. Nabi Musa menjawab dan diabadikan dalam Al-Qur'an ya, a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari termasuk golongan orang bodoh. Sehingga biasa kita sampaikan bahwa mengejek itu, mengolok-olok itu adalah perbuatan orang bodoh. Dalilnya ini, a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Saya
mohon perlindungan kepada Allah dari sifat orang bodoh. Kenapa? Nabi Musa ya dikatakan oleh kaumnya, apa kamu mengejek kami Musa? Kami datang untuk cari tahu siapa pembunuh orang yang terbunuh. Kalau disuruh potong sapi, tapi akhirnya dilakukan itu. Sampai dia bertanya, sapi yang bagaimana? Sapi yang, coba kalau langsung potong sapi betina tuh. Ya, kan disuruh potong sapi betina. Idbahu baqarah. Nah, kalau langsung potong sapi betina selesai. Tapi dia mengulur-ngulur, dia bertanya, ya, sapi betina yang bagaimana? Ya, dijawab yang tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. La faridun wala bikrun, awanun baina dzalik. Sehingga dia mencari, tapi kemudian bertanya lagi, ya, malaunuha, ya, magai warnana, ya, sapi yang tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, ya, pertengahan itu banyak. Ya, yang bagaimana warnanya? Karena sapi itu ada warna coklat, ada yang warna kuning. Akhirnya dijawab launuha, ya. Faqi'un tasurrun nadhirin. Safra, faqi' tasurrun nadhirin. Yang kuning keemasan. Yang menyenangkan orang yang melihatnya. Gembira orang lihat. Lalu kemudian bertanya lagi. Ya. Sapi yang begini, ya, membuat kami bingung, sehingga coba ya berikan bagaimana jenis sapi ya yang diinginkan itu. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala terus menjawab. Ya, sapi yang diinginkan itu tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, warnanya kuning keemasan, dan yang ketiga adalah tidak pernah dipakai kerja. La dzalulun tuthirul arda wa la tasqil hartha musallamatun la syiyata fiha. Tidak pernah dipakai kerja, tidak ada cacatnya. Ya, kerja yang dimaksud sini tidak pernah dipakai membajak sawah, tidak pernah dipakai menyiram tanaman, tidak pernah dipukul. Ya kan, kalau dipakai begini itu kalau tidak mau jalan, dicambuk. Tidak ada celahnya. Ya barulah mereka susah mendapat itu. Dan ini juga rekayasa Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sapi yang diinginkan itu hanya ada pada satu orang, anak yatim yang dapat warisan seekor sapi yang warnanya persis seperti apa yang disebutkan itu. Dan anak ini tidak mau menjual kecuali seharga emas seberat sapinya. Ini. Coba bisa dibayangkan itu sapi yang diternak, diberi makan, tidak pernah dipakai kerja, ya, tidak ada cacatnya, warnanya semua orang senang melihatnya, ya. Kalau masih ada di atasnya pangkak sedi, dia kenapa? Ya akhirnya ya mau tidak mau harus beli itu, yang akhirnya disembelih, ya, dan memberatkan. Ya. Hampir-hampir saja mereka tidak melakukan itu. Ya, meskipun setelah disembelih, ya ternyata Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Musa, ambil bagian dari sembelihan itu, pukulkan kepada mayat tadi. Lalu diambillah, sebagian riwayat mengatakan ekornya, sebagian mengatakan lidahnya. Ya, kemudian dipukulkan kepada mayat, mayatnya hidup. Jadi dari dulu itu ada orang yang bisa menghidupkan mayat. Ya. Lalu ngomong, mayat ini ngomong, menunjuk yang membunuh itu siapa. Ternyata yang membunuh itu adalah orang yang sangat ingin mengetahui siapa pembunuhnya. Ya, yang Masya Allah ya, kisah ini bukan kisah fiktif, ya. Ini kisah dikisahkan dalam Al-Quran, bahwa pembunuh itu adalah seorang anak yang diangkat
menjadi anak oleh pamannya yang tidak punya anak. Jadi bukan anak kandung. Yang ini sudah tua, ya sudah tua, tapi hartanya banyak. Tahu sugi, adek gagah anak nah. Ini anak rakus juga deh. Ya. Pak, mau dek nauno dek tematena. Tapi karena serakah, ingin menguasai dengan cepat, maka dihabisi. Naunoi. Kemudian dibuang ke tempat lain sebagai alibi, ya. Ya, kemudian dia cari tahu siapa yang membunuh. Ternyata setelah dibangkitkan orang mati ini menunjuk ini. Sehingga ada kaidah ya yang mengatakan bahwa hukuman bagi orang yang menyegerakan sesuatu ya sebelum waktunya ya adalah mengharamkannya. Jadi man ta'ajjala qabla awanihi uqiba bihirmani. Ya, siapa yang menyegerakan ya sesuatu sebelum waktunya maka hukumannya adalah diharamkan. Ya, hukumannya diharamkan. Saya ingin menceritakan sedikit, ada kisah ya pengalaman saya yang ketika umrah di Ramadan, sesudah sholat asar ya kita dari masjid itu kembali ke hotel untuk ganti pakaian, kemudian masuk kembali untuk menunggu buka puasa. Nah biasanya kalau kita masuk ke masjid itu ya sebelum sampai masjid banyak pembagi itu ya, banyak pembagi, dan biasanya orang antri. Nah ini ada yang tidak antri, langsung ngerebut ya, langsung dia rebut itu dari pembagi. Ada yang dilihat orang ya dituakan lah yang membagi itu, langsung datang dia rebut semua ya, meskipun yang diambil itu bukan dari bagian yang dibagikan. Sehingga saya mengatakan, apa tidak zalim itu ya, dia kan datang bawa barang ya. Sebenarnya ini orang kalau tidak serakah sudah cukup untuk dia buka puasa dengan apa yang dia bawa itu, tapi karena serakah dia merebut bagian ya yang dibagi oleh apa yang dia lewati itu, sehingga semua yang dia bawa diambil semua. Dia lama ngerti ya, meskipun bukan diambil dari tempat yang dia direbut itu. Lalu orang ini mengatakan, man ta'ajjala qabla awanihi uqiba bihirmani. Ya, ada kaidah katanya begini, siapa yang ya menyegerakan sesuatu sebelum waktunya maka diharamkan baginya ya, itu hukumannya. Jadi bukan hanya mengharamkan pembagian yang dia bagikan, tapi mengharamkan dari semuanya, semua yang kau bawa itu diambil. Ya ini bahayanya ya kalau serakah itu. Nah, kemudian yang berikutnya ya an-nahyu bima'na ad-du'a ya, artinya doa. Nah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami. Ya, jadi di sini kata jangan menghukum kami bukan haram deh. Haram bagimu menghukum kami. Tidak. Ya, di sini maknanya adalah doa, ya. Jangan Engkau menghukum kami, ya, karena kealfaan atau kelupaan kami atau karena kesalahan kami. Kemudian ada yang makna ta'yiz ya, lit ta'yiz artinya untuk membuat putus asa ya. Jadi lafaz bermakna jangan di sini ya, bukan bermakna haram ya, tapi lit ta'yiz, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yaum. Ya, wahai orang-orang kafir, jangan kamu mengemukakan uzurmu pada hari ini. Ya, ya kalau di ayat yang lain ya, wala tukallimun, ya, tidak usah banyak bicara.
Ya, jadi di sini jangan banyak alasan, ya, jangan banyak alasan. Ya, jadi ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yaum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Nah, jadi ini untuk membuat putus asa bahwa tidak ada harapan, tidak dapat ampunan, gitu. Ya, jadi tidak usah banyak alasan, gitu. Itu litta'yis. Nah, kemudian ada bermakna lil i'tinas, ya, lil i'tinas, ya, untuk bermakna menenteramkan, ya, menyenangkan. Nah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, la tahzan innallaha ma'ana, ya. Meskipun di sini makna arti dari ini jangan, gitu, ya. Jangan kamu berduka cita, jangan bersedih. Ya, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Nah, ini apa namanya, perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diabadikan dalam Al-Quran, ya, ketika beliau berada di gua Hira, di gua Thur bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang ketika itu Abu Bakar As-Siddiq sudah melihat kaki orang-orang kafir, ya, orang-orang musyrik yang mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yang kalau dalam riwayat itu sedikit saja dia tunduk, ya, dia sudah lihat orang yang ada di dalam. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menguatkan sahabatnya dengan mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Sama dengan apa yang disebutkan oleh Nabi Musa alaihi salam ketika mereka, ya, atau beliau bersama kaumnya dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya. Ya, itu ketika mereka sudah putus asa, oh sudah kita tertangkap ini, terbunuh kita. Kenapa? Di belakang, samping, kiri, kanan musuh, di depan sungai Laut Merah. Tapi Nabi Musa mengatakan, ya, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Ya, tidak mungkin mereka menangkap kita. Sesungguhnya, ya, bersama dengan kita ada Tuhan. Inna ma'iya rabbi, sesungguhnya bersamaku Tuhanku, sayahdin, akan memberikan petunjuk. Dan betul Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dengan mengatakan idrib bi'asakal bahr. Ya, pukulkan tongkatmu ke laut. Fanfalaqa, lalu laut itu terbelah dua, ya. Fakana kullu firqin kattaudil azim. Maka laut itu terbelah kemudian menggulung seperti gunung yang besar. Ya, gunung yang, sehingga lewatlah Nabi Musa bersama pengikutnya, ya, dan ikutlah Fir'aun bersama tentaranya. Setelah Nabi Musa sampai ke seberang, Allah mengatupkan kembali, ya, tenggelamlah Fir'aun bersama tentaranya. Jadi sini kata la tahzan, jangan kamu berduka dan jangan kamu bersedih, ya, ini artinya lil i'tinas. Nah, ini makna dari kaidah, ya, kaidah yang disebutkan bahwa al aslu fin nahyi lit tahrim, asal dari satu larangan itu adalah makna haram, ya. Tapi tidak semua sirah larangan itu kalimat yang bermakna larangan, jangan, ya, atau meniadakan, menafikan, itu artinya haram. Tapi ada beberapa makna, dan seperti yang sudah kita jelaskan bahwa makna al-amru, ya, al-amru itu lebih banyak daripada an-nahyu, ya, sehingga mudah-mudahan, ya, pada pertemuan yang akan datang kita menjelaskan tentang kaidah yang juga masih pada masalah an-nahyu, yaitu al-aslu fin nahi yaqtadil fasad mutlaqan. Ya, pada asalnya, ya, larangan itu akan mengakibatkan kerusakan secara mutlak. Jadi kalau ada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dia itu adalah bermakna haram, maka sudah barang tentu, sudah pasti, ya, bahwa apa yang dilarang itu adalah mendatangkan mudarat. Ya, seperti la taqrabuz zina, ya, jangan kamu mendekati zina, itu sudah pasti mendatangkan mudarat. Nah, saya kira itu yang bisa kita jelaskan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita bisa melanjutkan dan kita cukupkan
Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.